Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pada presentasi kelompok kami ini, kita akan mempresentasikan rancangan website kuisku atau website kuis online. Next. Nah, untuk kelompoknya ada Fatima Arumdani dengan NIM 3 terakhir yaitu 027. Dan yang kedua ada Yazidati Rizky, saya sendiri dengan NIM 007. Ada Muhammad Nurman Ardiansyah dengan NIM 035. Ada Leon Surya Putra 055. Ada Anissa Nur Fitria 057 dan ada Nasa 071. Next. Untuk pembahasannya di data di sini ada yang pertama adalah latar belakang, kedua rumus masalah, tujuan dan manfaat, dan selanjutnya metode pengembangan, yang kelima tampilan website, dan yang keenam database. Next. Nah, untuk latar belakang ini dengan sebagian perkembangannya kemajuan di bidang teknologi informasi, sarana penyampaian informasi pun semakin berkembang dan semakin diterima. Salah satunya di bidang pendidikan. Hal ini ditandai dengan penggunaan komputer untuk mengolah data, menyimpan data, dan selain itu peserta didik banyak yang sudah mengenal penggunaan komputer yang bertujuan untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar. Kuisku merupakan salah satu aplikasi berbasis website yang dapat digunakan sebagai pembelajaran. Maksud dan tujuan membuat aplikasi berbasis website ini dapat digunakan membuat kuis atau tugas interaktif yang dapat dimanfaatkan oleh siswa sebagai pembelajaran di luar kelas dan dimanfaatkan oleh guru yang memungkinkan guru untuk membuat tugas atau soal di aplikasi ini. Next. Terus selanjutnya rumusan masalahnya pertama ada apa saja fitur yang terdapat pada aplikasi kuisku, aplikasi berbasis website kuis online. Yang kedua, bagaimana tampilan aplikasi kuisku, aplikasi berbasis website kuis online. Yang ketiga, bagaimana cara mengetahui statistik nilai tugas peserta didik. Yang keempat, bagaimana cara membuat aplikasi kuis online berbasis website untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar. Next. Nah, selanjutnya ini akan dibahas oleh teman saya. Silakan. 3. Tujuan dan manfaat. Seiring dengan rumusan yang telah dituliskan, adapun tujuan dan manfaat dari penulisan laporan ini adalah untuk memudahkan guru membuat media pembelajaran yang interaktif bagi peserta didik dengan pembuatan materi serta tugas dan kuis online berbasis sehingga proses belajar mengajar akan lebih optimal. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada metode pengembangan, metode yang digunakan dalam perancangan website kuisku ini menggunakan metode Scrum. Metode Scrum yang digunakan pada perkembangan produk dengan memperhitungkan teknik, proses, dan kreativitas pada pengembangannya. Untuk berikutnya kita langsung ke Trello terlebih dahulu. Sebentar untuk Trello-nya saya sebutkan. Di sini yang pertama ada tim. Kita langsung saja ke akhirnya ke done. Di sini kita sudah selesai di tahap akhirnya. Desainnya juga sudah checklist. Berikutnya ada database, ada hosting sudah, ada pembuatan artikelnya juga sudah, project pembuatan laporan akhir project, pembuatan database, dan pembuatan source code, pembuatan desain, dan yang terakhir pembuatan proposal. Untuk Trello kurang lebih seperti itu. Sini sudah checklist juga ada. Baik, mungkin untuk Trello seperti itu. Untuk selanjutnya bisa ke simulasi aplikasinya. Ya baik, selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk mendemokan web yang telah kami buat, yaitu web yang kami beri nama Kuisku. Jadi web Kuisku ini merupakan web yang berisikan kuis-kuis online yang dapat dikerjakan oleh siswa dan juga berisikan
materi. Untuk kuis yang dikerjakan itu diinputkan oleh admin, jadi admin nanti bisa berupa guru ataupun tenaga pendidik yang lainnya. Baik, di sini saya akan mencoba untuk login. Kita daftar terlebih dahulu, register, first name, kita masukkan, kemudian username. Jadi username ini yang kita gunakan nanti untuk login, username dan juga password. Passwordnya kita masukkan 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk email masukkan, dan nomor HP. Selanjutnya kita tekan tombol register. Dan apabila muncul tampilan seperti ini, tandanya sudah berhasil. Selanjutnya kita kembali ke halaman login. Selanjutnya kita login dengan akun yang telah kita buat. Password 1, 2, 3, 4. Login. Nah, ini merupakan halaman utama dari web Quizku yang telah kami buat. Di sini terdapat beberapa menu, ada Select Quizku, All Exam Results, Course, About Us, Logout, kemudian ada icon, ada admin dan juga logout. Di sini kita akan mencoba untuk mengerjakan terlebih dahulu soal yang sudah ada pada web di sini. Ini kita kerjakan soal, kita coba untuk simulasikan. Setelah kita berhasil mengerjakan soal, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Total soal yang telah kita jawab 3, kemudian jawaban benar 1, jawaban salah 2. Selanjutnya untuk hasil dari kuis yang telah kita kerjakan akan muncul pada halaman All Exam Results. Di sini telah muncul username tadi yang telah kita gunakan, dan mata pelajarannya, pemrograman dasar, total pertanyaan, tadi ada 3 pertanyaan, kemudian jawaban benar, jawaban salah, kemudian ada waktu pengerjaan kita, tanggal pengerjaan kita. Selanjutnya kita akan coba untuk masuk pada menu course atau materi. Kita coba pemrograman dasar. Untuk tampilan materi seperti ini. Basic programming is learning that provides the basic logic, dan seterusnya. Programming, basic concept, type of programming language, high level programming, dan pastinya materi tentang pemrograman dasar yang lainnya. Kemudian kita coba untuk masuk ke materi PBO, Object Oriented Programming. Object Oriented Programming is programming paradigma that priority the management and processing, dan seterusnya. Kemudian ada class and object. Di sini terdapat materi lengkap dari materi yang telah ada pada web Quizku. Dan kita kembali. Selanjutnya di sini saya akan coba untuk menjadi admin, yaitu admin ini bertugas untuk menginputkan soal-soal dan juga dapat mengedit atau mengelola soal. Untuk admin sendiri, username dan password tidak dapat kita buat sesuai dengan kita. Untuk adminnya, untuk username-nya, password-nya admin. Kemudian untuk password-nya juga admin. Selanjutnya kita akan coba untuk masuk. Di sini tampilan dari admin. Di sini saya akan mencoba untuk membuat kuis
pada halaman ini add exam kategori. Ini akan di sini saya akan mencobanya. Coba. Kemudian untuk waktunya 10 menit. Add exam. Please prepare for. Nah, jadi setelah kita menginputkan jenis soal yang kita inginkan, kemudian akan tampil di sini. Coba, kemudian waktunya 10 menit. Kemudian kita bisa mengedit dan juga menghapusnya. Kita coba untuk mengedit. Tulis bebas. Oke, pengetahuan umum. Tentunya kita buat 30 menit dan update. Dan di sini telah berhasil diupdate menjadi pengetahuan umum. Waktunya juga berhasil diupdate menjadi 30 menit. Kemudian saya akan coba untuk memasukkan soal yang akan kita berikan kepada siswa untuk dikerjakan. Guys. Dan ini pengetahuan umum. Select. Di sini kita dapat menginputkan soal. Semisal untuk soalnya hitungan 14 tambah 12 hitungan, dan untuk pilihannya 3, 4, 25, 26. Kemudian ini untuk jawaban benar. Jawaban benarnya adalah 26. Kemudian kita add question dan akan muncul tampilan seperti ini. Question add successfully, yang tandanya berhasil. Selanjutnya akan muncul pada halaman tabel seperti ini. Dan kita coba untuk memasukkan soal, yaitu gambar. Jenis gambar. Kita masukkan. Dan untuk jawaban benarnya kita tambahkan add question. Nah, muncul tampilan seperti ini yang tandanya sudah berhasil. Dan untuk soalnya akan tampil di tabel bawah ini, dan kita akan coba untuk mengerjakannya. Nah, kita masuk ke halaman login. Kita lakukan login kembali. Baik, di sini selanjutnya setelah saya tadi berhasil untuk menginputkan soal yang akan dikerjakan siswa, di sini saya akan mencoba untuk mengerjakan dan pertama-tama kita login terlebih dahulu. Name tadi password 12334 dan login. Nah, setelah kita menginputkan soal tadi di admin, maka akan muncul ke tampilan halaman utama. Di sini ada pengetahuan umum dan juga coba tadi. Di sini kita akan coba untuk mengerjakannya. Selanjutnya kita sudah berhasil untuk mengerjakannya. Kita akan melihat hasilnya.
di menu all exam results. Pengetahuan umum, jenis pelajaran pengetahuan umum, kemudian total kuis 2, jawaban benar 2, kemudian waktu mengerjakan soal, tanggal mengerjakan soal. Baik, selanjutnya kita dapat melihat pengerjaan dari siswa-siswa yang telah mengerjakan kuis di website Quizku ini. Untuk melihatnya kita akan menuju kepada halaman admin di icon profil ini, kemudian admin, username tadi kita masukkan admin, juga password kita masukkan admin, nya masuk. Nah, kita akan coba untuk melihat siswa-siswa yang telah mengerjakan di sini di menu all exam results. Kemudian ini merupakan daftar-daftar siswa yang telah mengerjakan website Quizku yang telah dibuat oleh admin, yang telah dibuat oleh guru nantinya. Ada username, di sini ada beberapa orang yang mengerjakan, juga ada exam type, total question, correct answer, wrong answer, exam time, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih. Itu tadi demo dari aplikasi website Quizku yang terdiri dari user dan juga admin untuk mengakses website Quizku. Selanjutnya untuk database akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk berikutnya database saya akan menjelaskan. Kita langsung saja masuk ke PHP My Admin. Kita masuk ke PTIK 2214 Quizku. Ada admin login, ada exam kategori, ada exam result, ada question, ada registration. Yang pertama ke admin. Di admin di sini terdapat ID, username dan password. Dan untuk lanjut ke exam kategori, di exam kategori juga terdapat ID kategori exam time in minutes. Lanjut ke exam result. Nah, di exam result terdapat ID, username, exam type, ada total question, ada correct answer, ada wrong answer, dan yang terakhir ada exam time. Berikutnya ke question, untuk database yang question. Di sini terdapat ID, question no, question OPT 1, OPT 2 ini yang untuk menginputkan gambar. OPT 1, OPT 2, OPT 3, dan OPT 4. Ada answer dan ada yang terakhir ada kategori. Next ke database registration. Untuk registration terdapat ID, ada first name, ada last name, ada username, ada password, ada email, ada kontak. Dan ini fungsinya untuk registrasi. Dari mungkin cukup itu untuk mengenai database, dan untuk berikutnya bisa dilanjutkan teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan menampilkan source code dari aplikasi web Quizku. Saya mohon izin jadikan host. Terima kasih. Baik, ini kami menggunakan Visual Studio Code sebagai editor.
kita menggunakan bahasa server PHP, kemudian HTML, kemudian ada JavaScript, ada CSS. Untuk yang database tadi menggunakan PHP MyAdmin, kemudian MySQL, kemudian servernya pakai Apache. Saya akan menunjukkan pada halaman utama yang tadi ada tampilan awal atas sendiri, kemudian ada untuk pilihan kategori mata pelajaran kuis. Yang pertama adalah kita mulai dari login. Berikut adalah codingan untuk login menggunakan session start. Jadi ada sesinya bagi user untuk login atau mengakses pada website. Kalau misalnya sudah terlalu lama, nanti otomatis logout. Kemudian terhubung dengan PHP, ini ada file sebagai penghubung. Berikut ada tampilan desainnya, ada login, username, password, kemudian ada placeholdernya, kemudian ada feedback. Misalnya tidak bisa login karena kesalahan ID, username atau password. Seperti ini, alert danger, failure, can't login. Kemudian ini adalah codingan query untuk post, kemudian ada sesinya juga, username menggunakan scriptnya JavaScript, dan count 0, ambil dari row-nya ini. Kemudian bawahnya lagi ini masih desain. Setelah itu, karena ini ada connection PHP, kita buka terlebih dahulu. Berikut adalah codingan untuk connection PHP. Untuk bawaan yang menggunakan PHP MyAdmin tanpa password itu seperti ini, localhost root, kemudian link nama dari database-nya yaitu Quizku. Setelah itu dari login itu ada register ketika user tidak memiliki akun, sama menggunakan include connection PHP sebagai penghubung ke database. Berikut adalah tampilan desain, kemudian ada register node, tulisan, kemudian ada baris untuk masukkan nama depan, nama akhir, username, password, kemudian email, kemudian nomor telepon. Setelah itu ada tombol submit register. Kemudian seperti login yang halaman login, ada feedback. Jika akun berhasil terdaftar, maka akan muncul akun berhasil terdaftar. Kemudian jika ada username yang telah digunakan, maka akan muncul notifikasi seperti ini, already exist, berarti sudah ada. Kemudian berikut adalah tampilan codingan untuk query dari tombol submit. Ini submit, type submit, name submit, kemudian post count 0, kemudian rest. Query-nya seperti ini, hubungkan registration, kemudian di mana yaitu username sekian, kemudian ini tampilan jika seandainya error nanti akan diberitahu. Kemudian JavaScript, kemudian get element by ID, sekian sampai bawah. Kemudian ini yang dari first name, last name, username itu akan masuk ke database insert. Kemudian bawahnya ini masih desain. Setelah halaman login, kita akan ke halaman select exam. Ada di dalam tampilan halaman utama itu sebenarnya ada banyak komponen. Ini ada header.php. Kita buka header.php-nya terlebih dahulu. Seperti ini, hanya berisi desain saja. Kemudian ada script tentang waktu, yang tadi ketika kita mengerjakan soal ada waktu yang mundur. Kemudian ada if, jika melebihi kurang dari 1/sepersekian detik, itu akan kembali ke halaman hasil dari pengerjaan. Kemudian countdown timer, kemudian XML, HTTP, kemudian ini file untuk codingan waktunya.
Kemudian dari header yaitu yang bagian atas, kemudian ada kita cek lagi dashboard, JavaScript, kemudian login.php, .q, cek lagi, klik pertanyaan. Ini adalah codingan script tentang menampilkan mata pelajaran yang sudah dibuat, yaitu kuis yang tadi ada PEMDAS, kemudian pengetahuan umum yang barusan dibuat. Ini menggunakan fungsi jika ada tombol previous sama next, itu menggunakan jika next itu akan +1, kemudian untuk mundur previous itu pakai -1 di sini. Function load previous. Kemudian function radio click. Ini ketika kita memilih jawaban, kemudian kembali ke jawaban ketik klik previous itu, maka masih ada bekas jawaban. Artinya itu masih tersimpan. Kemudian kita load question. Load questionnya ini berada di for a checks. For a checks ini ada untuk meload pertanyaan yang sudah dibuat, query, kemudian ada desain sedikit, kemudian ada load timer, ini yang untuk waktu, untuk menampilkan waktu. Kemudian ada total queue, ini yang full untuk menampilkan semuanya, jadi tidak codingan untuk satu kategorinya. Kemudian untuk menyimpan jawaban, ini fungsi ke jawaban untuk get, kemudian sessionnya answer. Kemudian ada set exam type session, ini berisikan query, kemudian fetch array ke arraynya. Untuk waktunya yang ada pada tabel exam time in minutes, itu pada tabel menambahkan mata pelajaran atau quiz. Kemudian kita akan ke codingan yang mata pelajaran. Ini ada yang basic programming, berisikan desain, by coding, materinya by coding semuanya. Ini yang untuk basic programming, ini yang untuk PBO course 1 sama course 2. Kemudian ini untuk tim, about PHP, tentang kami, sekian, ada nama, ini hanya desain by coding. Kemudian ini ada folder JavaScript. Kemudian ini ada image untuk tentang about us. Kemudian ini untuk codingan yang materi, ada image, semuanya full untuk khusus untuk materi. Kemudian ini tampilan untuk font-fontnya. Kemudian ini CSS, tampilan desainnya. Kemudian ada lagi ini yang CSS utama. Kemudian ini untuk yang about us. Kemudian aset, ini ada CSS, kemudian font, JavaScript, SAS, kemudian kita buka admin, kita langsung ke halaman admin. Ini aset, ada aset, kemudian CSS, JavaScript, CSS, kemudian ada image untuk menampilkan yang bukan dari database. Kemudian ada OPT image, ini untuk
untuk ketika kita membuat soal yang pakai gambar itu akan masuk ke filenya. Ini yang sudah ditambahkan, maka kan otomatis masuk. Kemudian ini untuk desain. Ini adalah untuk menambahkan pertanyaan, menambahkan kemudian mengedit. Ini ada session, pakai session juga. Kemudian include header. Kemudian tetap include correction PHP. Kemudian sessionnya admin, JavaScript. Untuk window ke index PHP. Kemudian ini untuk desain. Ini ada query-nya. Query pilih dari tabel exam kategori, kemudian fetch array, kemudian select, kemudian echo. Sekarang selanjutnya ke tambahkan, kemudian edit pertanyaan. Yang pada halaman bisa menambahkan untuk gambar, kita cek ada sessionnya, kemudian pakai header juga, connection PHP, kemudian sessionnya admin, JavaScript, kemudian ID get ID. Ini berdasarkan ID. Ketika membuat pertanyaan itu akan auto increment dari soal, jadi tidak mungkin sama. Kemudian select from exam kategori, di mana ID. Kemudian while, fetch array, kemudian ini untuk desainnya, kemudian ini untuk query-nya. Untuk siap masing-masing pilihan jawaban, option pertama, option kedua. Kemudian ini pakai if sama else. Jika tidak tanpa gambar maka akan tetap masuk, kemudian jika tanpa gambar maka akan yang pakai image. Kemudian ada delete option, ini untuk menghapus dari jawaban. Kemudian ada delete. Kemudian ada edit exam. Ini untuk menambahkan kategori, ini terhubung sama exam kategori. Kemudian edit option image, yang tadi untuk ada gambar ya, ini yang khusus gambar pada yang tabel kolom yang kanan itu. Kemudian ini kategori, ini untuk footer yang hanya desain saja, header hanya desain saja. Kemudian ini untuk logoutnya. Kemudian ini untuk hasilnya, untuk menampilkan semua hasil yang telah dikerjakan oleh murid. Sekian dari menjelaskan tentang source code. Saya tutup. Terima kasih sudah menonton. Kemudian kami mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.